lagi ada di Jogja bagian utara. Tepatnya di toko Verter ini. Ini bukan toko biasa loh. Di sini jual berbagai produk yang ramah lingkungan. Dan pastinya cocok buat kita yang mau hidup lebih eco-friendly. Gimana? Penasaran kan? So, let's go, kita masuk. Di Verter ini hampir semua produk kebutuhan harian kalian ada loh. Kayak sabun, sampo, bahkan karbol pelseire. Dan semuanya terbuat dari bahan alami. Jadi tanpa kemasan plastik. Buat kalian yang mau belanja, wajib bawa wadah sendiri kayak aku. Verter menerapkan konsep zero waste, di mana setiap produk dijual tanpa kemasan plastik. Pelanggan yang datang diajak untuk membawa wadah sendiri, guna mengisi ulang produk seperti shampoo, sabun mandi, dan juga sabun wajah. Langkah sederhana ini tak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi juga mengedukasi pelanggan tentang pentingnya peran kecil kita dalam menjaga lingkungan. Nah, buat kalian yang nggak bawa, tenang aja. Di sini juga disediain wadah kok buat produk-produk yang akan kalian beli dengan harga per milinya. Oke, halo, perkenalkan, aku Ratri, owner dari Verter. Aku Tiffany, co-ownernya juga. Verter itu awalnya dibuat waktu kita masih kuliah, jadi kita tuh sebenarnya tuh teman main gitu. Nah terus kita kayak ada tren sedotan stainless, terus kayak mikir kayaknya di Jogja belum ada nih, sambil kita belajar tentang ramah lingkungan secara otodidak. Terus akhirnya ya udah kita buka aja yuk toko namanya Verter yang jual produk-produk ramah lingkungan. Oke, jadi karena target marketnya Verter itu utamanya anak muda, kita berusaha ngemas gimana sih caranya edukasi ramah lingkungan ini tuh jadi fun, terus nggak nakut-nakutin dan nggak susah gitu untuk diikuti. Jadi bukannya kayak mungkin biasanya kalau orang itu ngajakin ramah lingkungan, kadang dia membeberkan fakta-fakta mengerikan gitu ya, kayak misalnya sampah udah membludak dan lain sebagainya. Sebenarnya itu benar, cuman kita pengennya sih ngambil hal yang positif aja supaya gampang diikuti oleh anak muda. Penting karena dulu kan aku dan partnerku tuh juga mulainya waktu masih muda, jadi kita tuh ngerasain banget manfaatnya waktu kita sekarang udah istilahnya beranjak dewasa gitu. Kalau kita belajar sejak muda, kita jadi lebih terbiasa dengan hal-hal yang mungkin sebelumnya itu tuh kita ngerasanya ribet untuk ramah lingkungan, tapi karena kita udah start early jadi lebih mudah gitu sih. Kalau tantangan apa ya, kalau di awal-awal sih kita sebenarnya konsepnya tuh Verter tuh kita kayak belajar bareng di toko ini. Jadi kayak misal awalnya aku sama Rati cuma ngurangin sedotan plastik, itu berarti kita jualnya sedotan stainless atau sedotan reusable kayak gitu Kak. Jadi kalau kita udah belajar untuk mengurangi hal lain, sampah lain, kita bakal jual si alternatifnya itu. Kayak misal belajar bawa shopping bag, kita akhirnya jual shopping bag kayak gitu. Sampai lama-lama kita belajar buat buat pakai body care yang natural. Jadi sebenarnya tantangannya buat kita selalu belajar terus sih, kayak harus selalu belajar berinovasi gitu sih di toko. Jadi biar pelanggan juga ikut belajar bareng kita, harus nyobain produk-produk ramah lingkungan lain gitu. Kalau yang di sini tuh semuanya ada pengrajinnya. Kebanyakan dari Jogja, soalnya kita kayak ambil yang terdekat dulu supaya kayak karbon emisinya juga sedikit. Terus juga yang kenal-kenal, terus ternyata produk di Jogja itu juga bagus-bagus, jadi kita mau mengangkat yang deket-deket dulu sih. Jadi melestarikan produk lokal juga ya? Iya. Oke, jadi kita sih ngeyakininnya karena kita berdua udah belajar dulu ya tentang produk itu dan kita sendiri merasakan manfaatnya. Sebenarnya mungkin istilahnya pandangan orang ke ramah lingkungan sebelum mereka kenal itu pasti yang kayak ribet, terus juga apa sih manfaatnya. Mereka tuh mungkin mikirnya manfaatnya tuh hanya ke lingkungan aja, tapi ke diri sendiri nggak ada. Tapi ternyata setelah kita pelajari, malah lebih banyak manfaatnya ke diri sendiri yang kita rasakan langsung gitu, daripada mungkin manfaat ke lingkungannya juga ada. Jadi menurutku
sebenarnya ini tuh sangat bagus sih untuk diaplikasikan ke sehari-hari kita. Cuman mungkin orang itu biasanya masih kurang sumber informasi, terus kurang teredukasi juga gitu. Kalau caranya sih kita biasa melalui sosial media ya, kayak misal kita kasih tips-tips buat ramah lingkungan tuh gimana, tapi yang applicable di kehidupan sehari-hari dan yang gampang dilakuin dan nggak perlu kayak beli-beli apa yang baru gitu. Contoh misal jalan-jalan seru, muter-muter Jogja gimana ya biar ramah lingkungan, kayak pertama kita naik transportasi umum, naik bis, terus kita bawa tumbler sendiri, terus kayak yang satu kosong, yang satu ada isinya air, jadi kita nggak usah beli air, tapi kita tetap bisa jajan terus dimasukin ke yang kosong, kayak gitu sih. Jadi gimana caranya biar kita tuh pakai barang yang kita udah punya, tapi dikemas buat ternyata itu tuh ramah lingkungan loh, tanpa harus beli, dan kayak itu tuh ternyata tuh gampang loh kalau mau ramah lingkungan gitu sih. Terus caranya juga yang menyenangkan, kayak tadi yang dijelasin kalau kita tuh nggak yang kayak nakut-nakutin gitu sih. Jadi supaya generasi muda tuh kayak ada hopeful gitu buat ini tuh sebenarnya tuh bisa berhasil loh kalau misalnya kita lakuin, nggak yang kayak sia-sia kayak aku kan cuma satu orang kayak gitu, enggak gitu sih. Harapan kami optimis banget sih, karena di Fairtap itu banyak juga kita nerima mahasiswa-mahasiswa yang datang ke sini beneran untuk belajar ramah lingkungan gitu. Jadi mungkin kalau orang ngiranya nggak ada yang mau belajar ramah lingkungan itu salah banget sih bagi kita yang udah menjalani, karena ternyata anak muda itu malah lebih tertarik gitu untuk belajar ramah lingkungan dibanding mungkin yang keburu udah tua atau gimana gitu. Jadi kita harapannya besar banget, karena anak muda juga sekarang kan lebih mudah menangkap informasi dan menyebarkan informasi kan. Jadi kalau misalnya anak mudanya tertarik buat ramah lingkungan, mungkin orang-orang di sekitarnya juga bisa jadi tertarik ramah lingkungan gitu. Kalau pencapaian sih paling senangnya tuh kita diundang gitu sih Kak ke berbagai tempat untuk sharing-sharing, kayak misalnya ke kampus, terus ke sekolah-sekolah. Kita pernah sharing dari SD pernah, SMP pernah, SMA pernah, kuliah pun juga pernah. Jadi kita tuh jadi kayak ngerasa oh ternyata orang tuh tertarik banget ya sama ramah lingkungan, dan mengapresiasi juga ketika kita sharing itu, walaupun kan mungkin background kita berdua itu bukan di ramah lingkungan ya. Kita jadi, kalau aku tuh aslinya sebagai arsitek, dia sastra Inggris. Jadi kita memang belajar sendiri gitu, tapi dengan kita udah berpengalaman di Fairtap selama 5 tahun, orang-orang itu appreciate banget sih sama apa yang kita sharingkan ke mereka gitu. Kalau harapannya sih kita pengen buat produk itu semakin lengkap, karena kan kita tuh pengen kayak penggantinya supermarket gitu loh Kak. Jadi kalau kita mau belanja tuh ya udah ke refill station yang kayak di sini gitu. Terus juga kita pengen jadi wadah untuk semua jenis umur belajar ramah lingkungan. Kan kita awalnya anak muda nih, kita kayak gimana kita cara ajak anak-anak kayak gitu. Jadi kita kadang juga udah bikin kayak misal workshop buat anak-anak gitu sih. Jadi pengennya lebih bisa kayak menjadi wadah untuk masyarakat buat ramah lingkungan tuh di sini. Terus kayak ada tambah fasilitas juga, kayak misal kita kan ada drop point sampah, itu mungkin kita bisa bikin kayak yang buat nitip di sini juga. Jadi kayak nggak harus sesuai jadwal ya, pokoknya kayak gimana biar masyarakat tuh mudah kalau mau ramah lingkungan tuh di sini gitu. Wah, ternyata banyak nih produk lokal di sini. Jadi, ternyata produk-produk Fairtap ini hasil kerjasama sama UMKM lokal loh. Selain lebih eco-friendly, mereka juga bantu UMKM lokal buat berkembang. Nah, buat kalian yang suka skincare, tenang aja. Di sini banyak banget pilihan perawatan tubuh yang pastinya aman dan alami. Cocok banget buat kalian yang peduli sama kesehatan kulit dan lingkungan. Guys, sekarang aku udah sama Kak Safira. Oke, ternyata di Fairtap ini nggak cuman nyediain produk-produk ramah lingkungan ya Kak. Aku coba ikut kelas yang ditawarin sama mereka. Kali ini kita mau bikin apa Kak? Hari ini kita bakal bikin scented candle, tapi nggak cuman bikin scented candle biasa, kita juga bakal ngehias nanti pakai red flower di permukaan lilinnya. Wah, keren banget.
ini udah ada apa aja nih bahan-bahan dan alat-alatnya? Hari ini kita pakai palm wax, ini juga bahan natural selain soy wax. Kemudian ada fragrance oil. Kemudian ini untuk pilihan dried flowernya. Untuk alat-alatnya hari ini kita pakai kompor listrik. Kemudian pemanasnya kita pakai pot yang besar yang nantinya akan dituang ke pot yang kecil untuk dicampur dengan fragrance oil. Dan karena lilin itu butuh measurement atau ditimbang, jadi hari ini kita juga pakai timbangan. Oke, ini semuanya dari produk-produk alami ya Kak ya, bahan-bahan alami ya. Betul. Oke, mungkin kita langsung mulai aja nih Kak. Pertama apa dulu nih? Oke, jadi tahap pertama kita harus ngukur ke dalam pot ini sebesar 100 gram. Dari sini boleh dituang ke sini. Oke. Sudah 0 ya. Nah, Oke. Aku bantu. 100 gram ya Kak? Iya. Oke. Sekarang next stepnya aku panasin pakai kompor listrik. Kita tunggu sampai dia benar-benar leleh. Kalau ini tadi bahan alami apa Kak? Ini dari palm wax, Pengganti dari soy wax. Sebenarnya bukan pengganti sih. Jadi untuk bahan lilin itu ada berbagai macam. Yang paling umum itu memang soy wax. Yang kedua itu palm wax. Kemudian ada juga bee wax. Cuman bee wax itu lebih banyak digunakan untuk seperti lip balm, kemudian pomade seperti itu. Yang paling umum untuk lilin itu soy wax dan palm wax. Kakak udah dari kapan nih bikin kayak gini? Kalau dari untuk membuka workshop itu dari sekitar 2022 pas Verter mulai pindah ke sini. Jadi bentuknya kayak kerjasama gitu ya Kak ya? Jadi kebetulan aku itu salah satu teman dari founder, teman SMA. Kemudian dia mengajak beberapa teman-temannya yang memang punya kreativitas. Contohnya aku bisa bikin lilin. Kemudian ada teman-teman lain yang bisa menjahit, bisa bikin pottery. Itu juga dia ajak untuk join buka kelas di sini. Gitu. Tapi ini bisa workshopnya bisa sendiri, bisa grup? Jadi Verter sendiri itu awalnya memang membuka kelas besar yang seperti workshop pada umumnya. Jadi buka pendaftaran, kemudian dibatasi hanya untuk 10-12 orang pada awalnya. Kemudian karena konsumennya Verter sendiri itu udah banyak kan, udah banyak yang dari luar kota juga, yang susah kalau misalnya harus nunggu jadwal workshop. Jadi Verter itu membuka keleluasaan untuk konsumen yang mungkin datang dari luar kota dan datangnya bisanya hanya di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian Verter membuka kelas private class. Oke, gitu. Kalau ini muridnya udah dari mana aja Kak? Kebanyakan mahasiswa di Jogja, tapi ada juga yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, bahkan waktu itu ada yang dari Kalimantan yang lagi liburan ke Jogja, terus ketemu konten-kontennya Verter di sosial media, terus akhirnya daftar. Gitu. Berarti rela jauh-jauh ke sini ya Kak ya, berarti ke sini. Ini biasanya berapa menit Kak? Biasanya tergantung dari jumlah waxnya. Cuman kalau tadi sekitar 100 wax itu mungkin 5-10 menit. Ini udah mulai meleleh sih. Kurang lebih seperti ini kalau leleh. Oke, jadi ini udah benar-benar meleleh, kurang lebih seperti ini. Cuman kita tunggu suhunya sedikit turun supaya nanti dia nggak cracking waktu dituang. Gitu. Jadi emang harus sabar, telaten ya waktu bikin scented candle. Nah, sambil nunggu ini kita bisa ngerjain yang lain. Jadi hari ini kita bakal pakai wadahnya itu a cup of tea. Bentuknya cangkir seperti ini. Lalu di sebelah sini udah disiapkan ada stick es krim, itu biasanya nanti untuk mengaduk ini campuran dengan fragrance. Kemudian yang besi ini penyangga sumbu.
Kemudian yang ini sumbu dan ini pinset untuk nanti menghias di akhir. Nah, step yang bisa dilakukan itu pertama memasang sumbu ke gelas ini. Di balik sumbu itu udah ada double tip, jadi bisa dikeletek terus nanti ditempel di tengah. Oke, setelah itu boleh dipasang penyangga sumbunya, dimasukkan ke lubang yang tengah. Di sini ya? Iya. Oh, biar nggak jatuh ya? Betul, biar dia nggak goyang-goyang. Nah, selanjutnya karena next stepnya itu nanti akan nimbang lagi dari pot besar ini ke pot yang kecil, sekitar 100 ml. Kemudian nanti juga sekalian nimbang fragrance oilnya 10 ml. Nah, di sini udah ada 3 pilihan aroma. Yang ini rose, ini lemongrass, dan yang ini tiwul. Boleh diaromain kalau mau. Boleh. Jadi untuk 100 gram wax itu membutuhkan sekitar 10 ml fragrance oil. Cuman banyak juga teman-teman yang ikut workshop itu dia eksperimen aromanya. Jadi misalnya 10 ml itu yang lemongrassnya 5 ml, kemudian 5 ml-nya aroma yang lain. Oh, boleh dicampur-campur gitu Boleh. ya? Ini aja sih, sekreativitas teman-teman aja maunya aromanya kayak gimana. Kayaknya aku mau ini. Boleh dicampurkan ya Kak? Boleh. Ini aromanya kayak seger gitu. Iya. Yang lemongrass emang dia lebih segar, lebih fresh. Sedangkan kalau rose ini dia lebih floral, lebih sweet. Yang tiwul ini lebih woody. Oke, sekarang boleh ditimbang ke pot yang kecil. Ya? Iya. Udah 0 ya? Udah enggak. Ya. Kemudian setelah itu boleh dituang fragrance oilnya. Udah 6. Berarti yang ini 4 ya? Ya. Nah, next stepnya mengaduk sekitar 2 menit atau sampai benar-benar larut. Pakai stick es krim. Iya. Kalau sudah, boleh dituang ke cupnya. Step membuat lilin ini udah selesai. Nah, kita harus nunggu mungkin sekitar 15 menit sampai lilinnya itu setengah set. Baru nanti bisa dihias pakai dry flower. Oke. Ini tunggu dulu ya sebenarnya. Iya. Sekarang sekreasinya kakak mau ngehias. Ini pilihannya boleh dipotong-potong, boleh dipotek-potek. Ada gunting juga kalau mau potong-potong, atau pakai tangan biar mudah juga. Nanti kalau misalnya udah susah nempel, bilang aja nanti bakal dipakein heat gun supaya dia sedikit leleh. Oke guys, karena ini lilinnya udah setengah ini ya Kak ya, setengah set. Jadi kita bisa masukin bunga-bunga keringnya ke dalam sini. Terakhir, dipotong sumbunya supaya dia nggak terlalu panjang. Jadi tangan kanannya gini, tangan kirinya gini. Iya, segitu maaf.
Yang firm aja nggak apa-apa, kalau gerak-gerak nggak apa-apa. Oke, terakhir agak sedikit rapiin. Wah. Oke, ini sudah selesai. Oke. Nah guys, ini tadi kelas lilin bareng Kak Safira ya Kak ya. Ini bisa juga buat hiasan di rumah, juga bisa buat kado juga ya. Iya, bisa buat gift souvenir. Oke, Kak Safira, mungkin aku mau minta kesan Kak Safira buat Sobat Jogja Isme di rumah. Mungkin pesan aku adalah kita sebagai anak muda, tanggung jawab kita itu untuk membantu untuk menjaga lingkungan. Jadi mulai dari hal yang kecil-kecil dulu aja dengan menggunakan produk-produk lokal dan eco-friendly. Oke, Kak Ija. Oke guys, jangan lupa saksiin terus Jogja Isme. Aku Yuniar, Aku Safira. and see you guys.